Gue salut loh sama Dena, gue salut banget sama dia. Bu, Itu. tapi lagunya Dena yang cuan itu liriknya bagus loh, Say. Gue saking ngeliat itu melulu di Instagram gue sampai gini, ih bener loh. Cuan itu yang penting halal. Ya. Jadi nggak bisa tuh lu cuman telan bulat-bulat yang penting cuan, nggak bisa. Cuan tuh banyak syaratnya, halal. Cuan tuh harus bikin hati bahagia juga. Gue punya quotes berarti. Apa tuh? Bahagia itu tidak bersyarat, tetapi cuan itu bersyarat. Aneh banget ya. Kenapa kalau nah kan bising tapi suaranya jelas. Oke, bentar ya, lagi berpikir. Iya, lagi di gym. Oke, pilihannya gini. Gue nggak bisa kalau harus ada di rumah. Oke, karena pagi ini jam 10 gue udah harus meeting. Sementara jam 8 gue udah bikin janji buat gym sama PT. Jadi I have no choice. Gue harus berangkat ke gym jam 6 tadi, 6.30 udah sampai. Terus kemudian karena ada kewajiban siaran ya, karena kalau nggak pasti akan digeruduk DM gue. Jadi gue berpikir bahwa ya udah I have no choice, live-nya dari gym gitu. Jadi pilihannya gitu. Kalau misal memang pada komplain bahwa suaranya berisik, ya udah kita nggak usah live aja, galak. Hai, selamat pagi. Kaget, Gimana? kaget. Ada rasa kaget, ada rasa terkejut. Gimana? Di gym, ya, tuh. Nah, Astaga. ya, itu, ya, segitu niatnya loh gue loh, ya. Lu memang janji jam berapa? Gini, pagi ini gue mesti meeting sama Sarah Tobing dan Marco Randi yang jadwalnya luar biasa. Ya, gue ngikutin jadwal mereka jam 10 tank. Oke? Sementara gue udah janji sama PT gue 8.30. Nggak keburu dong 8.30 ke jam 10, setuju? Gue majuin jadwal PT-nya jam 8. Sementara jam 7 gue punya janji siaran yang kalau gue cancel gue digeruduk. Bener? So I have no choice. Jadi gue bangun jam 7. Bener, gue bangun pagi-pagi tadi 6.30 gue udah di gym. Gue udah lari dulu, jam 7 tank gue siaran. Supaya jam 8 nanti selesai, gue langsung gym. Kalau ada yang komplain, gue stop siarannya. Tadi baru mulai soalnya berisik kak. Sorry, I have no choice. Coba sekarang sauna. Udah gila, jangan dong. Itu kan ranah privasi. Lu bisa pinjam ruangan timbang berat badannya itu loh, yang mantul gitu. Iya, nanti kalau ada yang mau timbang berat badan gimana? Gak apa-apa, karena waktu kemarin gue kemarin sekarang udah mulai biasa ya wes ya, sambil meeting sambil apa gitu. Ada tuh bapak-bapak di sebelah gue, dia harus conduct meeting Zoom. Jadi dia Oh, ngomong sama front office, mbak, pinjam ruangan dong, kita boleh nggak ya? Oh, oh gitu. boleh nih, besok besok gue mau siaran. Gue baru ngucap gitu dalam hati, tau nggak lo? Gitu. Oh, Hadir gue. jadi Oke, coba ya. Kalau gitu lo memberikan ide sambil gue jalan sambil lo ngomong ya. Gue coba cari ruangan ya. Sebentar. Oke, sebentar. Selamat pagi. Aduh, sudah hari. Tapi nggak ini ya, gue sampai 4 hari loh. Aduh, suara aku udah masa sih? Itu ya? Ini Coba ya. sebentar ya. Jauh.
Nah, Mas, ruangan ini kosong nggak? Kalau saya pinjam 1 jam aja sampai jam 8, saya mau siaran boleh nggak? Di pojok aja. Ruangan manajer sih Kak. Paling kalau Aduh, mau di situ. di situ nggak mungkin, masih berisik. Yang nggak berisik. Yang nggak berisik. Di mana ya? Ruang timbang apa ruang mana gitu? Jangan ruang yoga. Oh iya. Kalau ruang yoga nggak dipakai, gue repot nih. Di mana, Mas? Oh di CX tuh di mana? Jangan, Mas, orang udah mau ada ruangan gitu. Mas lagi cariin gue ruangan. lagi. Tapi kalau ruang yoganya nggak dipakai selama 1 jam, oke. Di mana? Di mana? Gak bisa ruangan, bro. Gak boleh. Jadi paling memungkinkan adalah di pojok situ. Gelap nggak ya? Ya udahlah. Di sini. Ini gelap tapi. Enggak. Oke. Better nggak tapi? Makasih ya, Mas. Thank you. Better nggak? So much better. Oke, dah. Lo kayaknya harus pakai ini deh, earphone. Nggak punya. Nggak usah. Ini yang kabel. Nggak apa-apa. Tapi dia nggak. Gue kan pakai sanding. Jadi nggak ada space buat colokannya. Gitu. Ya udah. Oke. Suaranya Dave kecil nggak? Enggak. Masih berisik. Ini kalau ada yang bilang masih berisik tapi terus gimana teman-teman? Apa yang harus dilakukan? Coba kita belajar di sini untuk menerima keadaan. Jangan cuman komplain. Loh, tapi bener nggak? Ini kebiasaan orang Indonesia, Bo. Selalu komplain. Pokoknya komplain aja dulu. Pokoknya lo marah aja dulu. Lo tidak berusaha untuk mencari tahu ada problem apa sih sebenarnya. Lo tidak berusaha untuk memahami, oh iya, ini masih berusaha lo untuk siaran, bener nggak? Iya. Ya kan? Udah gitu satu lagi adalah, ini gratis lagi. Lo ngerti nggak? Kalau misalnya ini berbayar ya, oke, gua akan ada di studio, gua pakai lighting, karena semua orang udah bayar, bener nggak? Gitu. Sabar, tenang semuanya. Belajar aja. Semua teman-teman di sini kan sambil belajar, ya. Kalau misalnya memang ada sebuah kondisi yang tidak nyaman, coba dipahami dulu. Ada apa sih sebenarnya? Kalimat andalan lo ya. Ya, jangan sampai ada kondisi tidak nyaman lalu bikin WhatsApp grup. Bikin WhatsApp grup abis itu ngomongin di belakang. Ya? Ini nyindir siapa tuh? Di kantor ya? Suka digituin orang di kantor ya? Just saying. Gue benci sekali loh. Komentar-komentar just saying itu. Iya kan? Hate it. Karena menurut Oke. gue, oke. Karena Lo lebih sebel mana, just saying atau just my 2 cents? Ini. just saying. Just saying tuh ngehe ya? Iya, just saying itu pasif agresif tingkat dewa, tau gak lo? Iya, kayak Ya, gue gak maksud ya, tapi ngomong gini loh, sorry ya. Saying mah saying aja, gak usah saying, say. MMK gitu ya. Apa tuh MMK? Coba aja lo tambahin huruf E di tengah-tengahnya. Ya kan? Iya, terus ini juga ya, menurut gue hadir dalam satu kategori dengan jatuh adalah in my humble opinion. Iya. Opinion aja, Bo, nggak perlu. Iya, setuju. Maksud gue gini, lo mau memberikan komentar, tapi nggak usah sok gitu-gitu, udahlah. Iya. Gitu.
Ampun, pagi-pagi udah mulai dengan ini deh. Baru mulai, baru 9 menit loh. 9 menit udah begitu. Ya, gue mau cerita nih. Kemarin tuh, lu tanya dong gue kemarin ngapain? Gue mau marah sama lu untuk Apalagi? emang ya ternyata ya gue tuh punya teman kayak lo adalah teman yang gak bisa diandalkan. Lu tuh egois. Lu kalau kata orang-orang gue egois, lu tuh di atas gue. Jadi gue kesel karena gue ketemu orang yang egoisnya di atas gue. Lu gak mau kalah. Di atas gue. Punya janji ya mau pergi ke fashion show-nya Iwan Tirta bareng. Malam lu pergi ke fashion show sendirian, lu nggak ingetin gue suka kok, ingetin gue kayak Sabar. Belum. Fashion show Iwan Tirta 21 November. Sabar, Mas Dave. yang semalam lu pergiin apaan? Nah, makanya inilah ya, udahlah egois, suka cepat menyimpulkan. Tidak baik itu. Malam lu posting Iwan Tirta. Jangan gitu, ditanya dulu. Ini sama, komplain dulu baru memahami. Coba dipahami dulu baru dikomplain gitu. Semalam acara apa, Bo? Nah, gitu dong, manis ya. Boleh? Kita mulai diskusinya. Lu catwalk itu dengan Elmo, dengan Rino Sudarjo. Kemarin gue itu siang bukan malam, gue ralat. Acaranya Mitra Seni Indonesia. Oke. Di Raswit di TB Simatupang. Gue bantuin tante gue. Oke. Jadi acara penggalangan dana untuk diberikan kepada seniman-seniman di daerah-daerah terpencil. Kan suka ada tuh yang kayak seniman ludruk, seniman wayang orang. Lo tau kan mereka penghasilannya sangat kecil sekali kan. Jadi dibantu supaya mereka tetap berkarya, tapi mereka tidak kekurangan untuk kehidupan sehari-harinya. Gitulah kurang lebih. Nah, kemarin gue fashion show, bajunya Iwan Tirta, gitu. Nah, terus abis itu, gue itu fashion show-nya kemarin sama, gue jadi gong. Duh, lalu berapa Arzetti Bilbina? Itu Arzetti Bilbina jadi gong. Masih ada fashion show jadi gong-gong gitu. Ih, gila gue. Tanya dong, gue jadi gong sama siapa? Biar gue tebak. Siapa? Widiawati. Iya. Lo tahu nggak? Tar dulu. Di situ gue merasa lengkap, udah gue pernah menggandeng perempuan paling cantik di Indonesia. Widiawati, Dian Sastro, Luna Maya. Coba. Lo gak usah GR, lepas. Lo gak usah GR. Gue penting banget ya gue dijadiin gong di fashion show-nya Iwan Tirta. Sebenarnya dia bukan gue. Lo harus megangin Tante Widiawati. Ih, lo gak boleh gitu. Lo gak boleh gitu. Takut Tante Widiawati keserempet di panggung pengen dipegangin. Nah, lu ibarat Usher tapi dikenal orang. Gue sesungguhnya adalah pegangan tangan. Tapi lo jangan pernah panggil dia Tante Widiawati. Dia nggak mau. Dia maunya dipanggil siapa? Dia nggak mau. Dia bilang gini, aku nggak suka dipanggil tante. Ibu, oke. Dan dia nggak mau dipanggil mbak, karena dia bilangin, kamu usianya jauh di bawah saya, jangan panggil saya mbak. Terus gue gini, aku panggil apa kalau gitu? Gue bilang gitu dong. Lo tahu jawabannya apa? Kamu mau panggil aku Eyang boleh? Mau panggil aku Oma boleh? Yes. Tapi jangan pernah panggil aku tante. Aku sudah melewati umur tante. Wow. Yes. Talk about embracing your... Yes. Jangan panggil aku tante. Aku udah gak cocok jadi mbak kamu, karena kamu jauh di bawah aku umurnya.
panggil aku Oma, Eyang, terserah kamu. Jadi lu manggilnya siapa? Odi, Oma Disco. Widi. Bu, enggak dong. Enggak semua hal tuh disco, Bo. Iya, apa? Oma Widiawati. Iya, karena semua cucunya panggil dia Odi. Oh. Oma Widiawati. Jadi nanti kalau dia datang ke Brunch with Dave, jangan panggil dia tante, jangan panggil dia mbak. Call her Odi. Oke, gue mau brunch sama dia. Ya. Oh, dan dia punya banyak sekali wisdom. Ya, Bo, lu gila kali udah jadi Iya. Di backstage ya, gue tuh duduk di backstage sama dia cuman kayak ya paling 10 menit lah, kan mepet ya. Dia cerita gini, Odi sekarang ngapain aja gitu kan. Aku masih syuting. Dia akan segera rilis satu series di Netflix, original Netflix. 74 tahun kalau gue nggak salah umurnya, dia masih syuting. Terus gue tanya, ini Odi sendirian? Iya, aku kalau show ini sendirian. Ngapain pakai asisten? Tapi sekarang aku diurusin sama anak aku kalau kerjaan yang kontrak-kontrak. Maklum udah pikun katanya gitu. Terus abis itu, oh gitu Odi, iya. Terus dia ceritalah soal kontrak-kontraknya. Aduh, sekarang itu kontrak-kontrak itu harus dibaca jelas. Karena ada banyak sekali pasal-pasal yang kadang-kadang bisa menyulitkan kita, dia bilang gitu. Terus dia cerita, kerja sama Netflix tuh detail, dia bilang gitu. Karena ada banyak sekali yang harus kita comply. Terus dia cerita lah masalah pekerjaan. Kan gue bilang ini masalah jam kerja ya Odi ya. Iya, salah satunya. Tapi memang sepertinya di Indonesia belum bisa benar-benar yang 8 jam kerja tuh belum bisa. Tapi nggak apa-apa. At least aku minta sama mereka bahwa jam 10 itu aku udah harus rap. Aku nggak mau lebih dari situ. Kenapa? Karena jam 10 tuh udah waktunya aku di tempat tidur. Mau aku belum tidur, mau aku lagi ngapa-ngapain, terserah. Tapi yang jelas aku sudah harus di tempat tidur. Terus gue gini, oke gitu. Terus habis itu dia bilang lagi gitu ya, karena gini Iwan, dia nyebut nama gue loh. Terus dia bilang gini, kamu tuh yang suka podcast sama Dave kan? Sama siapa tuh satu lagi yang perempuan? Terus dia, aduh siapa ya? Angie Odi gitu. Iya, Novita Angie. Aku tuh suka lupa-lupa, tapi aku tahu mukanya gitu. Dia bilang kan gayanya masih Holland Spreken ya. Terus habis itu dia bilang tadi masalah kerjaan, dia bilang gini, karena kerja itu harus kita nikmati Iwet. Buat apa kita kerja kalau kita jadi tersiksa? Kelar nggak lo? Itu kayak pesan dari universe buat lo deh. Boleh. Gue boleh masuk ke ruang manajer. Oh my god. Gue boleh masuk ke ruang manajer. Kayaknya ini manajemen FF melihat gue lagi live, terus dibilang ke kantor suruh Mas Iwan masuk ke dalam. Wow, gue duduk di ruang GM. Makasih Mas. Guys, aku duduk di ruang GM. Oke, bentar, gue siap-siap dulu. Gue lepas ini semua ya. Sekejap, dah. Bluetooth-nya dimatiin. Udah gue matiin. Kedengeran? Nah. Ya Allah. Enak ya Kak, jadi orang terkenal ya. Enak jadi temannya Odi ya. Enak ya, enak loh. Jangan panggil Ibu Widiawati tuh Odi ya. Lagi live di FF, boleh masuk ruang GM. The moral of this story adalah sama persis kayak buku yang waktu itu udah pernah gue ceritain, yang judulnya Ask. Iya. Kadang kita itu terlalu sungkan untuk minta sesuatu. Jadi mulai minta apa yang lo mau ke orang, ke Tuhan, di dalam doa, di dalam conversation.
Start asking kayak Iwet gitu. Gua mau siaran di Fitness First, tapi gue lagi pengen nge-gym, tapi gue berisik. Minta Wet, coba deh minta. Pasti dikasih ruangan. Emang Ji. Lu gak usah norak, lu di kantor juga GM lah. Ini deh. Kalau gue duduk di ruang GM, gue pekiwo. Ya, tapi kan di kantor orang, Bo. Biar gimana pun. Coba buka jelacinya ada apa? Gak boleh gitu. Lo mah emang mentalnya klepto. Tapi terima kasih banyak ya Fitness First ya sudah memfasilitasi live pagi hari ini sehingga gue tetap masih bisa berolahraga, mengurus diri, tapi juga masih tetap bisa menyapa teman-teman semua. Guys, tuh say thank you sama Fitness First loh, dikasih kesempatan untuk bisa siaran ruangan sepi begini. Oke. Gue semalam kan gue di broadcast channel. Belum selesai. Tadi Odi udah selesai. Ya. Satu lagi, lu dapat salam dari Mas Elmo dan Mas Ai Syarif. Mas Ai gadis sampul. Yes, Mas Ai Syarif gadis sampul pengarah gaya hits ternama ibu kota yang semua gadis sampul takut sama beliau. Oh, Mas Ai kalau nonton, aduh Elmo, astaga, ya. Elmo itu apa? Gue mulai takut nih. Oke. Elmo tuh menemani gue waktu masa puber loh. Dia kan modelnya majalah Hai. Iya. Aduh, takut deh gue. Takut? Dia kan handsome, kasep. Gue tuh masih cecunguk. Gue langganan majalah Hai gara-gara Elmo loh. Iya. Tapi gue berhenti karena gue pernah dikatain sama Hai. Apa katanya? Kan gue sama Novita Enji masuk ke dalam presenter paling cupu versi majalah Hai. Masa? Dikata apa? Mereka punya cupu award tiap tahun. Dan lo paling cupu sama Angie. Waktu gue membawakan Kiss, gue dinilai presenter paling cupu. Jadi gue gak pernah menang Panasonic Award, gue gak pernah menang Nobel Prize, gue gak pernah menang Greenpeace, tapi gue pernah menang majalah Hai penghargaan presenter paling cupu. Oh, make sense sih. Gak, Bo, namanya majalah remaja, apalagi Hai. Kan mereka tuh brutal-brutal gitu ya, maksudnya kayak yang rebel-rebel gitu. Jadi instead of most favorite, most ini, most itu, mereka bikin lah sesuatu yang nyeleneh, most cupu gitu. Iya kan? Anyway, Elmo sama Mas Elmo sama Mas Ai kemarin kirim salam buat lo gitu. Seru sekali dia bilang live-nya. Aku suka nontonin pagi-pagi. Terus ya, namanya orang tua kali ya, Boy. Kenapa lagi? Nih, pelajaran deh. Semua didokumentasiin. Semua didokumentasiin. Maksudnya oleh Mas Ai dan Elmo? Dikit-dikit foto, dikit-dikit video. Gue cuma ya Allah. Ya mereka kali udah jalan keluar rumah nih. Sekalinya keluar rumah tuh kan kayaknya, aduh aktivitas banyak nih buat dilihat-lihat kalau di rumah. Gue juga gitu loh kalau sama ponakan gue. Tapi di situ gue menyadarkan diri gini. Oh, iya ya. Emang begini tau gak lo? Iya kan? Tapi gue ketawa-tawa, gue merino gitu kan, gue gini, ya Allah video lagi nih Nok, sudah Rino bilang, ya udah, telan aja. Dan bikin satu video gitu ya, satu scene, gak bisa cuma sekali take. Oh berulang-ulang? Kurang sempurna jalannya. Ada tuh yang momen gue jalan berempat, ada kayak 5 kali take. Gue udah lihat muka lu tuh kayaknya di muka video yang lu upload, muka lu tuh udah gini. Lu gak boleh gitu lah, Iwet. Besok-besok gue kelihatan, Nek. Kelihatan. Lu kan paling gak bisa ngedit muka lo kalau udah males. Sama sama lo. Ya udah sama, kita tuh same piece from the same pot. Rino Sudarjo tuh ganteng ya. Kaset dia tuh bager kalau orang Sunda bilang. Pacar bisa tapi dia itu apa
Kemarin gue ketemu di PS kan, gue lagi mau meeting sama klien gue Alt Perfumery, terus Mas Dean datang sama dia. Terus finally Mas Dean memperkenalkan, Mas Dean kan sangat sopan santun. Iya, iya. Kenalkan ini Rino, terus gue akhirnya, gue sebenarnya udah 3 kali dikenalin dia sama Gisel. 1 di gereja, 2 di pesta, 3 kemarin. Jadi gue gini, Hai Rino, ketemu lagi, saya Dave, gue bilang gitu. Kita actually segereja loh, aku sering lihat kamu, tapi kita nggak pernah bertegur sapa. Oh iya, nice to finally met you. Yes, gue gitu. Looking good, you too. Terus Mas Dean langsung cerita, aku soalnya mau ketemu Rino sama Elmo ya. Iya. Sama Elmo, mereka mau bikin podcast. Iya. Mas Dean lagi pembinaan. Pembinaan. Bahasa lo nyet, pembinaan. Mentoring, cenah. Mentoring. Iya. Iya benar. Kemarin tuh lo meetingnya? Enggak, minggu lalu. Minggu lalu. Oke, kalau kemarin berarti abis dari acara gue. Ini berarti kemarin enggak, kalau minggu lalu. Gitu. Ya. Banyak ya sekarang ya. Gue seneng deh kalau orang-orang pada rajin bikin podcast gitu. I'm happy loh, karena gue tuh penonton dan penikmat podcast. Oke, ini jahat sekali. Kenapa? Saya break dulu ya. Nah. Jahat sekali kalimatnya. Udah nggak apa-apa. Udah gue blok. Yuk. Nah, Aduh. Allah Gusti. Oke, hempaskan itu yang negatif-negatif. Oke. Ya. Semalam gue ketemu quotes yang gue bagi di broadcast channel gue. Terus gue pikir, ringan dan lucu, tapi dalam nih gue mau bagi ke geng duet saat siaran. Oke. Soal makanan itu ya? No. Yang mana? Oh iya, Iya kan? jelly beans. Sosok iya dari Jelly Beans. Nah, gue tuh mau nyaut, cuman kan nggak bisa reply ya di bisa nggak ya? Bisa. Bisa reply ya? Ya udah, kita bahas sekarang aja, kita bahas. Oke. Lu bacain dulu quote-nya. Jadi ini adalah quote dari Ronald Reagan. Oke? You can tell a lot about a fellow's character by his way of eating jelly beans. Oke. Jelly beans kan permen sebetulnya di Amerika ya. Ya. Quotes ini mungkin kayaknya trivial gitu ya. Remeh-temeh banget. Tapi maksudnya Ronald Reagan tuh buat dia bisa menilai karakter orang dari cara dia makan dan memilih permen jelly beans. Terus pertanyaan dari quotes ini adalah, what I do that reveals my character. Yang pengen gue bahas sama lo dan di siaran pagi kita adalah, aktivitas apa yang lo lihat dari orang lain yang menurut lo bisa menentukan karakter orang tersebut? Sebelum kita bahas itu, gue mau cerita sama lo. Obat stres gue adalah makan jelly beans. Really? Jelly beans kan permen kan? Yes. Suka, Bo? Yes. It's either jelly beans atau gummy bear. Lo tau gummy bear kan? Jadi gue kalau udah stres, itu gue biasanya beli 1 pack. Gue buka, gue peluk, gue makan. Lo tanya dong, kenapa jelly beans, kenapa gummy bear? Kenapa jelly beans, kenapa gummy bear? Karena permennya ngelawan menurut gue. Jelly beans sama gummy bear terutama, itu kan kalau lo gigit kayak kenyal kan? Lo kayak ada sensasi, katanya. iya, ada sensasi puas gitu kalau lo bisa ngunyah dia. Iya, kayak mampus lo, gitu. Gue gerus lo, apa lo ngelawan gue, gitu. Gue. Iya. Begitu Kenapa? juga jelly beans. Kenapa menurut Ronald Reagan dia bisa menilai karakter orang dari ngunyah jelly beans ya? Itu yang gue mau tanya. What is the maksud of the story of the jelly beans of the Ronald Reagan? Kalau menurut gue, kalau kenapa quote-nya Ronald Reagan itu jadi viral dan didiskusikan, maksudnya kayak dari kegiatan kecil seseorang tuh you can tell a lot about the person's character. In Ronald Reagan case, mengunyah jelly bean. Mungkin tadi ada yang komentar gini, mungkin kalau ngunyahnya ngecap,
karakternya jadi gimana, cara makan, dari cara makan. Atau mungkin kayak lo, orang yang ngunyah jelly bean-nya penuh emosi, berarti dia lagi marah gitu loh. Wow. Iya kan? Tapi, Atau bisa juga, kan ada ya, Bo, some people yang makan jelly bean itu random, dipisahin dulu per warna. aha, Lu pernah lihat ada orang kayak gitu? OCDC, OCD aja nggak pakai si lagi. OCD, Oh, oh, iya. iya. Jadi ditumpahin ke piring, terus dia pisahin tuh per warna, baru dia makan. Aduh repot ya Beb, repot ya. Tapi coba sekarang lu jawab. Dari kegiatan kecil apa yang dilakukan orang lain yang lu langsung bisa memutuskan karakter ini orang seperti apa? I go first ya. Ya. Teman-teman tunggu ya, tunggu sebentar. Supaya kita bisa bacain beberapa udah I pick it up. Dari cara orang itu menggunakan kamar mandi umum. Oh, ini hal kecil nggak cuma makanan berarti ya? Yes. Apapun. Oke, Yang menurut lu revealing terhadap Iya. karakternya. Oke, gue punya. Oke, tunggu kita bahas dulu. Ya. Cara menggunakan kamar mandi umum. Kelihatan menurut gue karakter orang-orang yang jorok, yang nggak mau ngantri, yang tidak mementingkan kepentingan orang lain. Terus di tempat umum kalau dia pipisnya belecetan, aduh I cannot. Oke. Terus atau dia abis BAB, abis BAB, di flush tapi nggak dilihat gitu udah bersih apa enggak, terus orang lain mau pakai, I cannot. Gue mau cerita sedikit ya. Ini mungkin terdengar aneh. Kalau gue di pesawat, kadang-kadang kan lo flight pagi suka pingin pup ya. Habis gue pup, misalnya masih kan kadang-kadang kalau di pesawat tuh bukan air yang gitu ya, masih ada sisa gitu, itu gue lap. Gue bersihin, habis itu gue cuci tangan. Nah, habis gue cuci tangan, udah gue beres-beres, basinnya itu, wastafelnya, gue lap lagi. Kalau gue kayak gitu. Gue tuh gak habis pikir loh sama orang-orang yang begitu. Gue tuh cuma nanya di rumahnya kayak apa ya. Terus kayak gue kan sekarang lagi udah 2 kali, udah 2 minggu lah, 3 kali, 4 kali gue balik ke Fitness First. Itu kan juga bapak-bapak di locker itu juga kan kelakuannya beda-beda ya, Wek? Iya. Tapi cara mereka menggunakan fasilitas umum, gue sampai gini, ini istrinya kayak apa ya di rumah ngelayanin dia? Iya. Pintu nggak mau ditutup, pintu locker tuh nggak mau ditutup, udah gitu semua barang. Lo tau kan amenities umum tuh di gym ada cotton buds, ada tisu, ada gargle. Dia habis pakai nggak dibuang loh, Bo. Taruh di meja. Gue gini, ini di rumahnya kayak apa sih? Terus kan ada pancuran air minum kalau di fitness. Lo tau kan? Ada yang kita buat ngisi tuh. Iya. Bo, dia cuci botol milkshake-nya dia di situ, terus cuci tangan. Gue gini, itu bukan wastafel. Iya. I cannot. Terus sebelum ke lo ya, komentar teman-teman. Hal kecil yang menentukan karakter orang. Cara salaman. Yes, I agree. Bentar, ada yang komen, ya namanya juga laki, nggak bisa. Laki juga harus punya manner. Cara salaman. Yes, I agree. Gue juga paling drop, paling off, apalagi kalau dalam setting profesional, salamannya kayak dead fish gitu loh. Yang cuma di sini. Iya. Kenapa ya itu ya? Gak tahu. Gue punya teman perempuan begitu, tapi itu karena dia tuh tidak percaya diri, karena tangannya selalu dalam kondisi basah. Salaman tuh gitu. Iya. Tapi kalau kayak gitu gimana menurut lo? Misalnya memang dia punya kondisi di mana tangannya selalu basah gitu. Pegang tisu. Oke.
Atau sambil dijelasin, maaf ya kalau misalnya lo nggak punya tisu, maaf ya tanganku tuh selalu basah. Aduh punten, tanganku selalu basah. Iya. Iya. Tetap hangat dan dijaga eye contact-nya. Nah, tuh Mas Adi tuh juga bilang tadi, eye contact. Gue juga nggak habis pikir sama orang yang eye contact-nya lari-lari kalau ngobrol. Iya. Tapi banyak juga orang ternyata yang memang tidak percaya diri sih, Dave. Jadi artinya kalau misalnya lo menemukan orang seperti itu, yang salamannya nggak jejak, nggak eye contact, lo bisa menyimpulkan, again ya, ini baru kesimpulan pertama bahwa, oh, he or she has problem with confidence. Nah, bener kan berarti quote-nya Ronald Reagan, tell a lot about a person's character. Iya. Ya kan? Iya, benar. Benar. Makan bubur ayam. Buat lu it tells a lot about a character. Ya, Kalau bubur dicampur diaduk kayak gue gimana? aur-auran aja orangnya. Bener nggak? Tapi coba ya. Gue nggak tahu masalah diaduk. Tapi kalau orang yang makan bubur yang nggak diaduk, biasanya adalah orangnya itu cenderung perfeksionis dan kaku. Lu. Enggak. Tapi bener nggak? Bener nggak teman-teman? Tapi Lu gue nggak. Hah? Gue diaduk, tapi gue tuh orangnya perfeksionis loh. Gue mengaduk dengan perfectnya. Oh, bener. Pikiran lu jangan jorok. Enggak. Atau gini. Orang yang makan buburnya tidak diaduk adalah ini ya, coba ya, bener atau enggak ya? Orang-orang yang selalu berusaha terlihat sempurna dalam hidupnya. Itu lo enggak kan? Enggak. Lu tuh masih kayak ya udah, gue emang kayak gini aja, gue nggak mandi ya udah, gitu kan? Iya. Ya. Tapi kalau orang-orang yang makan buburnya tidak diaduk, oh mereka paling nggak bisa tuh kelihatan celak. Iya. Itu gue. Iya. Gue tuh paling takut kan kalau sampai ada yang gagal. Iya. Berarti sebetulnya kalau mau digedein makan bubur diaduk atau nggak diaduk, lebih kayak gini kali. Hal kecil yang menentukan karakter orang. Cara makan. Iya. Dan gue itu apply ke semua makanan gue loh. Nah. Ya. Ingat siomay gue bumbunya dipisah? Iya, lu cuman cocok. Iya betul. Betul. Ya betul. Gue sih kalau gue makanya ya gue pernah baca buku etika, kayaknya yang bikin itu deh, siapa? Kate Spade. Kate Spade pernah rilis buku ya. Dia rilis buku mengenai etiket. Dia bilang gini, kalau lo mau melihat, dia tuh sangat suka hosting dinner party kan. Dia bilang kenapa gitu? Kalau hosting dinner party nggak cuma buat teman, tapi juga buat kolega bisnis. Karena menurut dia, di saat jamuan makan, you can tell a lot about a person's character by looking at the way they treat their meals, they treat each other, dan cara mereka makan daripada cuma sekedar interview. Merah bubur nggak diaduk, biru bubur diaduk. Oke. Oh, bikin polling. Merah bubur nggak diaduk, biru bubur diaduk. Oke. Apa tadi Kate Spade bilang apa? Nggak, ngomongin mengenai cara orang makan. Cara orang makan juga tells a lot about a person's character. I so believe that. True. Gue setuju sama lo. Banyakan yang nggak diaduk lo, Dave. Berarti orang jauh lebih rileks menanggapi hidup. Nggak diaduk, Dave. Banyakan nggak diaduk. Oh, nggak diaduk tim lu dong. Iya, makanya. Banyakan nggak rileks. Kaku-kaku nih. Merah nggak diaduk, biru diaduk. Nggak diaduk, Dave. Wow. Baik. Banyak orang nggak rileks. Iya. Menang kalian. Interesting.
Wow. Menang kalian. Tapi make sense loh sama voting kita yang kemarin, Dave. Apa tuh? Yang kemarin kan kita ngomongin soal pembayaran kartu kredit. Bayar penuh atau bayar minimum payment? Orang bilang penuh. Penuh. Nggak relax dong. Iya. Bertanggung jawab. Yes. Just characters. Wow. Iya. Wow, amazing. Berarti inline ya pilihannya ya. Wow. Kalau gue ya alasan gue tuh makan gue aduk bubur karena gue pengen semuanya nyampur gitu. Jadi gue pengen dalam satu hap tuh gue nggak punya ya just surprise me ada apa. Kan kalau lu nggak diaduk, lu yang menentukan kan. Lu mau nyendok bubur pakai apa, gitu ya kan? Kalau gue campur karena gue gini, ya udah you surprise me. That's the sentence. Ketika tidak diaduk, lo yang menentukan dalam satu sendok itu ada apa aja. Kontrol. Kontrol. Ya nggak? Berarti lu kontrol freak. Lo mau mengontrol hidup lo sedemikian rupa, bahkan sampai makan bubur aja lo kontrol. Iya, gila-gila kontrol. Iya. Wow. Walaupun ada mungkin di luar sana yang bilang gini, gue tuh sebetulnya nggak kontrol freak, tapi gue nggak suka ngelihat bubur diaduk karena geli, kan? Ada yang gitu kan? Ilustrasi visualnya tuh nggak sedep buat yang diaduk, ya kan? Tapi gue the main reason gue aduk karena gue suka percampuran rasanya ketika udah jadi satu gitu. Ya. Tapi menurut gue ya, coba lebih jujur lagi deh. Menurut gue tetap kontrol loh. Ada hubungannya sama kontrol. Kalau lo bilang tadi, I just don't like the visual of the bubur mixed together, look so ugly, whatever. Well, lo berani nggak menantang diri lo sekali-sekali? Berani nggak makan bubur lo aduk? Berani nggak lo? Berani, ayo dicoba. Bisa, setengah porsi deh. Setengah porsi. Ayo, bisa pasti. Bisa. Nggak bisa. Menurut gue yang bisa dicampur tuh cuma nasi sama soto. Itu bisa dicampur. Nasi sama sup boleh dicampur. Iya. Salad boleh dicampur. Gado-gado boleh dicampur. Ketoprak lu diaduk apa enggak? Diaduk. Tapi gue nggak suka. Ini kan kalau biasanya beli gado-gado kan suka dibungkus terus dipindahin ke piring ya. Gue sebel kalau belecetan di piringnya. Begitu juga dengan ketoprak. Ketika dipindahin ke piring, gue sebel kalau belecetan di pinggirnya. Aduh, lu tuh kan bener kan? Apa yang gue bilang, cara makan orang tuh menentukan kan karakternya. Iya tuh karakternya, aduh, stuck up banget. Lagi, gue tanya sama lo. Lo kalau beli jajan makanan online, lo makan pindahin ke piring atau lo makan dari tempatnya? Gue makan dari tempatnya, gue gak peduli. Kadang-kadang gue makan masih di atas abangnya. Abangnya baru parkir, GoFood, gue langsung makan di situ sama seabang-abangnya. Abangnya pulang tinggal nama. Tinggal helm ya. Ih, serem banget. Helmnya jalan. Gue nggak bisa, Bo. Dulu gue pernah ngobrol sama Yogi ya. Dia ngeliat gitu, gue makan di story. Yogi Pratama temen lu tuh. Iya. Terus gue pindahin ke piring dong. Terus dia bilang gini, beli di masak sendiri tuh. Dia bilang gitu. Dia kan kalau ngomong gitu ya, masak sendiri tuh gitu. Gue bilang enggak, beli online. Pakai piring. Gue bilang iya, gue pindahin ke piring. Dia bilang gini, ih lu ribet. Dia bilang gitu. Gue bilang, enggak Yogi. Gue kalau beli makanan online, gue pindahin ke piring. Coba polling ya. Gila-gila polling. Sebentar ya. Gila-gila polling hadir. Ya. Ini Om lagi baru kenalan sama polling. Okay.
Merah adalah pindahin ke piring, biru makan di tempatnya. Merah pindah ke piring, biru makan di tempatnya. Merah pindah ke piring, biru makan di tempatnya. Makan di tempat. Kalau gue alasannya gue males bawa cuci piring. Gue Ikan tuh males suka cuci piring. bebenah lagi tempatnya. Dan maksudnya gue makanan jajanan itu kan udah ditempatin di tempat yang proper. Ya udah deh, Iya, banyak kan yang makan di tempatnya. Walaupun some of my friends kebiasaan ini berubah semenjak pandemi. Kan semenjak pandemi apa-apa disanitasi, apa-apa dipindah tempat gitu. Jadi buat mereka, nggak higienis, itu tempat kan udah pindah tangan gitu. Buat gue kan yang gue makan bukan tempatnya ya, tapi isinya. Nah, Ya Allah, ternyata bener ya, Pak Regen ya. bener kan? Bener kan? Bener ya. Dari hal-hal kecil itu bisa menunjukkan karakter orang. Ya. Itu tuh menunjukkan lagi gitu bahwa only if you are mindful enough, only if you are willing to observe, you can tell a person by every little details Yes. of what they do. Yes. Ya. Gue baca buku apa ya, gue lupa. Lo tau kan gue pelupa ya. Dia bilang gini, sebenarnya manusia itu adalah makhluk paling jujur. Iya. Kalau kayaknya itu psikolog deh yang ngomongin suami istri cerai gitu-gitu ya. Kan kadang gitu ya pasangan gini. Kok bisa sih suami gue berubah? Kok bisa sih dia berbohong? How could I not know this about my husband? Dia pandai sekali berbohong. Terus dia bilang, manusia itu sebetulnya manusia paling jujur. Dari bahasa tubuh, ekspresi, apa yang dia lakukan, itu tuh menunjukkan a clear tale, sign terhadap kepribadian dia. Cuman lu aja nggak ngeh. Itu dah maksud gua, David. Bener nggak? Kalau aja lo lebih aware, kalau aja lo lebih detail, kalau aja lo lebih observant, lo akan bisa melihat itu perubahan semua. Yes. Cuma kadang-kadang lo terlalu sibuk sama diri lo sendiri. Nih, satu contohnya ya, Iwet. Lo kan tenaga profesional nih. Gue sekalian mau cerita. Kemarin temen gue cerita dan bertanya pendapat gue. Temen gue perempuan. Dia baru interview pekerjaan. Yang menginterview dia, jabatannya itu udah report langsung ke owner. Ya. Tinggi dong. Udah. Ya kan? Sama di bawahnya dia. Sama HRD. Jadi bertiga. Betul. Itu berarti dia udah ngelewatin HRD, udah ngelewatin user, dan dia udah sampai di paling atasnya tuh. Sebenarnya paling atas cuma ngecek aja nih orang siapa gitu. Benar. Lanjut. Terus teman gue tuh cuma nanya gini, pendapat lo gimana, Dave? Gitu. Karena interviewnya dilakukan melalui Zoom. Oke. Yang buka kamera cuman HRD dan teman gue. Terus? Dari situ aja teman gue ini profesional. Ya. Maksudnya ini bukan kali pertama dia melakukan interview melalui Zoom. Ya. Biasanya sepengetahuan dia professionally harus sama-sama, apalagi ini interview dan dia belum pernah kenal loh sama yang menginterview dia. Ya. Kok kayaknya nggak adil banget. Lo bisa lihat wajah aku nggak bisa lihat wajah dia. Ya. Tapi karena dia berusaha to keep her calm and collected character, dia diam aja gitu. Oh iya, halo, salam kenal, Pak gitu. HR-nya sih baik gitu, memfasilitasi. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyain ini teman, gue tuh kan takut kelepasan ya. Silakan ditanya ini kepada kepada Ibu. Udah stop. Iya, kepada Ibu, kepada temannya si Dave nih gitu. Udah deh, Bo, takut gue. Udah deh, Bo. Teman gue kita kasih. Udah intinya udah dapat intinya. Ya, intinya adalah sudah diperkenalkan, lalu silakan mulai bertanya, tanya jawab, dah gitu ya. Itu aja menurut gue udah red flag. Ya, itu aja udah red flag. Terus cara
cara sang pimpinan, interviewee bertanya, itu menurut gue udah mulai nggak masuk akal. Dan teman gue juga gini, kayak dia nanya, kerja apa sebelumnya? Oh, pengalaman ini ya. Targetnya berapa? Oh, oke. Oh iya, gitu. Kenal siapa aja gitu. Karena misalnya gitu, teman gue jawab, iya saya memang pekerjaannya di F&B, misal gitu ya. Oh ya, kamu kenal dong sama yang punya ini. Kenal? Siapa? Siapa yang kamu kenal? Terus teman gue gini, saya kerja sih udah 10 tahun ya Pak, jadi saya lumayan kenal. Iya, siapa? Siapa namanya yang kamu kenal? Ownernya bukan. Kenal aja atau cuman tahu? Oke. Ya, udah mulai intimidatif. Terus ditanya, oke, kamu ke kantor naik apa nih biasanya? Saya kebetulan bawa kendaraan sih Pak. Kendaraannya apa? Dari rumah biasanya jalan beraktivitas jam berapa? Tergantung area kantornya Pak. Sebelum ini kan saya kerjanya di Sudirman. Dari rumah saya. Dari rumah saya cuman 40 menit. Oh, tinggal di mana memang? Di Udah. sini daerahnya. Ya. Temen gue Jakarta Barat. Gitu. Baratnya di mana? Ya. Di komplek apa? Ya. Terus akhirnya temen gue udah mulai nggak nyaman banget. Terus akhirnya dia menyudahi interviewnya yang berlangsung selama 45 menit. Pertanyaan temen gue ke gue adalah, kenapa mereka melakukan itu ke gue ya? Did I do anything wrong? 1, 2, kalau lu jadi gue, apa yang akan lu lakukan? Ya. Ini komentar gue. Gue bukan tenaga profesional, gue cuma nanya gini ke teman gue, intuisi lo apa? Ya. Red flag-nya kebanyakan banget, dimulai dari dia nggak mau buka kamera. Gue gini, follow your heart. Karena menurut gue, kembali ke pedoman yang tadi gue baca di buku, manusia itu jujur banget. Kalau dari awal aja dia udah intimidatif gitu ke lo bayangkan kalau lo akan kerja jadi anak buahnya dia. Hah? Iya. Iya. Kayak contoh gitu ya, mobil gitu. Temen gue nyebut ada satu mobil gitu ya. Hah? Mobil apa tuh? Mobil listrik. Wuling. Bukan Pak, bukan itu mereknya. Wuling kali. Bukan Pak. Merendahkan, condescending banget gitu. Ya, nah komentar lo apa? Enggak sih, jangan. Ya. Setuju kan lo, manusia itu sangat jujur. Cuman kitanya aja kadang-kadang yang tidak aware membaca red flags-nya. Iya. Iya. Dan kalau gue ya, pertanyaan mengenai red flag, mengenai toksin gitu ya, toxic relationship, work apalah segala macam. Menurut gue gini, itu cuma istilah yang memang dibuat juga sama manusia. Ya, gue lebih percaya sama intuisi gue. Oke, intuisi itu nggak ada rumusnya. Oke, intuisi itu nggak ada rumusnya. Kan toxic red flag tuh suka dibikinkan list. Ini adalah tanda-tanda red flag. Ini adalah tanda-tanda orang toxic gitu ya. Menurut gue, iya, tanda-tanda itu bisa dibuat daftarnya. Tapi semua itu harus kembali lagi kepada hati nurani lo gitu. Ketika hati nurani lo bilang lo nggak nyaman, stop it. Jangan dipaksa. Udah, gue coba lagi deh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Udah, yang ketiga berhenti. Yes. Yang ketiga berhenti. Udah. Jangan. Kalau hati kecil lo udah bilang bahwa intuisi lo udah bilang, enggak, gue gak suka diginiin, gue gak nyaman, gue gak merasa apa untuk gembira. Buat apa bekerja kalau lo gak gembira? Jadi use your intuition. Kata hati lo bilang apa gitu. Ya, gue setuju banget. Ya, jadi, kecuali, gue tambahin sedikit ya, kecuali misalnya gini, you have no choice. Ya. Ini gue ngomongin pekerjaan ya, gue nggak ngomongin KDRT gitu. You have no choice kalau pekerjaan. Misalnya, tapi aku belum punya pekerjaan lain Kak, aku harus punya income, aku harus bayar cicilan, aku ada tanggungan. Well, disortir aja, diminimalisasi hal-hal yang bisa membuat lo kesiksa. Nah gini, komentar gue mengenai hal itu. Nah itu dia gitu. Kembali kepada quote dari buku tadi yang
manusia adalah makhluk paling jujur. Berangkat dari situasi teman gue gitu ya. Dari saat interview aja, calon pimpinannya udah intimidatif gitu. Kalau ternyata teman gue nggak punya pilihan dan dia harus bekerja, berarti kan from the very get-go, lu udah harus set ekspektasi lo. I do it only for the money. Gue akan bekerja dengan lingkungan yang unpleasant di mana gue akan direndahkan. Jadi ekspektasi lu tuh in the game. Yes. Terus. Terus 3 bulan pertama lu gini, ternyata bos aku itu toxic. Beb, dari wawancara emang dia udah toxic. Jadi yang salah bukan bos lu. Ya. Kenapa lu terima, Beb? Ya, lu tetap terima karena lu butuh kan. Jadi nothing is new. Right. Dan satu lagi kalau masalah pekerjaan, selalu ada probation kan? Probation tuh penilaian bukan cuma di lu sebagai karyawan loh. Probation itu juga lo terhadap atasan lo. Ya. Cocok nggak lo? Kalau lo nggak cocok, you always have space to go. Tapi ya pengalaman teman-teman gue ya dan orang-orang yang gue kenal, makanya gue setuju dengan apa yang disampaikan oleh Oma Widiawati. Kerja itu untuk hati senang. Teman-teman gue kan banyak tuh awal-awal tuh gitu. Gue kerja cuma cari duitnya aja. Gue cuma mikirin duitnya aja. Akhirnya nyerah juga. Jadi tetap untuk kesenangan hati. Karena lama-lama, berapa lama sih lu bersedia mengorbankan kegembiraan hati lu hanya untuk fokus di duit? Lama-lama lu lelah juga, say. Ya, makanya ya, gue tuh benci banget sama cuan. Oh, I hate it. Gue gak suka, Bo. Gue kalau udah orang ngomong, yang penting cuan ya, Beb. Gue gini, enggak. Gue enggak. I'm so sorry. Gue gak hidup cuma buat cuan. I'm so sorry, no. Gue dulu sempat begitu sih. Gue enggak. Sekarang gue udah enggak. Gue udah bilang sama manajer gue, dulu mungkin kita akan bela-belain banget, Mbak. Sekarang gue udah enggak. Gue paling cuan. Gue kan berarti gak kayak lo aja, gue enggak. Tapi lo tahu kan kita punya teman namanya Mulyati yang dipanggil cuan. Kalau itu dia baik sekali orangnya. Oke, kecuali cuan yang itu, yang lain enggak. Cuan alias Bu Mulyati, tahu kan? Iya. Sama lo tahu, lo udah pernah dengar lagunya Denada belum yang baru? Apa tuh? Judulnya Cuan. Belum. Gue terakhir yang goyang-goyang apa tuh yang dia di Miami segala, dia goyang sampai terbang-terbang. Gue salut loh sama Dena. Gue salut banget sama dia. Tapi lagunya Dena yang Cuan itu liriknya bagus loh, say. Gue saking ngeliat itu melulu di Instagram gue sampai gini, bener loh. Cuan itu yang penting halal. Ya. Jadi nggak bisa tuh lu cuman telan bulat-bulat yang penting cuan, nggak bisa. Cuan tuh banyak syaratnya, halal. Cuan tuh harus bikin hati bahagia juga. Gue punya quotes berarti. Apa tuh? Bahagia itu tidak bersyarat, tetapi cuan itu bersyarat. Bahagia itu tidak bersyarat, tapi cuan itu bersyarat. Bagus. Ya. Kan kita setuju ya, bahagia kan nggak bersyarat. Ada orang kan gini, aku akan bahagia kalau aku udah punya mobil Kijang terbaru gitu. Itu kan keinginan gue. Kalau udah beli Kijang yang paling baru, nanti naik lagi tuh pengen yang lain. Bahagia mah nggak pakai syaratnya. Tapi kalau mau cari cuan sama gue, ada syaratnya, Beb. Makanya kan Pak Arman, ownernya BCA bilang, nomor 1 itu cengli, 2 cuan, baru cincai. Cengli ini syarat. Betul. Baru ketemu cuannya, baru kita sikat. Tapi nomor 1 cengli dulu. Kalau nggak cengli, sorry Beb, nggak mau. Cengli itu berarti syarat gue sama syarat lu klop nih. Betul. Cengli. Iya. Jadi kita bisa cari cuan bareng. Betul. Baru kita jalanin. Yang kan cengli, cuan, yang terakhir apa, Cong? Cincai. Oh, cincai. Cong acong ya, bukan bencong. Karena kan kita lagi ngomongin bahasa Mandarin. Iya bener ya.
Bu Cuan-Cuan sama Pak Acong ya. Nah, gitu. Lo Gue punya, cuan-cuan kan? gue punya loh klien namanya Pak Acong. Iya, gue juga punya temen namanya Acong di Bali tinggalnya. Tiap kali meeting itu gue nggak enak loh. Jadi gue akan berhenti di Bapak. Tapi kan buat Bapak gitu. Jadi maksud Bapak gitu. Lo bisa nggak kelepasan? Jempol gue biasanya kalau nahan untuk ngerem, jempol gue tuh begini. Kayak labubu. Gue di kantor punya temen mukanya kayak labubu loh. Iya, dipanggilnya labubu disaster. Tahu Fukin kan? Bah! Siapa yang ngatain Fukin mirip labubu? Dila Agnesia. Dikata labubu disaster karena kalau acaranya Hard Rock FM, Fukin tuh bagian pegang botol, nyekokin orang-orang. Makanya Dila bilang, duh kacau banget tuh orang, kacau banget labubu disaster. Kan mukanya cute gitu ya Fukin ya. Dia tapi bawa botol. Iya, terus kerjanya nyekokin orang. Orangnya ada tuh. Sumpah, dia bilang apa? Ada aku loh. Itu disebutnya BNN, bagian nuang-nuang. Iya, BNN bagian nuang-nuang dia. Tapi ya, Fukin itu ya, gila loh. Itu orang ya. Udah dari namanya ketahuan lah ya, kira-kira dia ras apa ya. Kan ada restoran namanya Fukin loh. Masa? Dia, kayaknya itu restoran dia. Dia itu pekerja keras sekali. Lokin deng, sorry. Iya, gue kasih tau, tapi Fukin juga kerja keras sekali. Jadi dia pagi sampai sore kan kerja ya. Malamnya dia buka warung nasi goreng. Udah enggak, lu lupa update terbarunya dia. Masa? Udah enggak, yang waktu kita meeting sama Bang Saku dia bilang gini, udah enggak Mas Iwet, aku udah enggak buka restoran. Udah terlalu sibuk dia. Udah jadi bos di MRA. BNN, bagian nuang-nuang. Labubu disaster. Oh, Bukannya bukan. lucu, tapi bikin bahaya. Oh, bukan lagi. Ngomongin soal disaster dan geradak geruduk. Flag for hate speech, maaf ya. Aku enggak kok. Aku mau, untuk nutup, gue mau mengucapkan dua hal. Udahan aja yuk. Sebelum nanti di blok yuk. Udah yuk. Terima kasih dulu. Karena dari semalam itu DM gue rame banget. Dan gue pada memberikan laporan berburu coklat Dubai-nya Pipiltin. Sampai ownernya DM bilang, astaga ini aku udah nge-restock 2 kali hari ini di 2 store yang berbeda. Jadi gue mau bilang geng duet, lo tuh hancur, kue cucur anget-anget kalau soal jajan, soal belanja, soal buku, soal kaos, soal coklat, lo hebat. Plus ada beberapa juga laporan udah join masuk membership gym. Hari ini mau bilang terima kasih FF, thank you ya si Iwet udah dipinjemin ruangan. Charge lebih deh Iwet bulanan membernya. Nggak bisa gitu. Kita pamit ya, aku udah ditungguin PT aku si Reza, oke? Have a nice workout, see you tomorrow. Bye.